Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, kali ini ketemu lagi dengan kakak di kunci jawaban tema 4 kelas 6 SD halaman 25, 26, dan 27 pada pembelajaran 3 ya, di sub tema 1 di tema 4. Tapi sebelum itu, bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe ya, agar adik-adik tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru. Oke, langsung saja kita simak kunci jawaban dari halaman 25, 26, dan 27. Ini dia kunci jawaban halaman 25 tema 4 kelas 6 SD. Jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks. Diskusikan bersama teman untuk mendapatkan jawaban yang lengkap dan tepat. 1. Apa saja jenis sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangkitkan energi listrik? 2. Apa fungsi sutet pada sistem transmisi energi listrik? 3. Mengapa energi listrik dari pusat pembangkit listrik perlu dinaikkan lalu diturunkan tegangannya sebelum disalurkan ke rumah-rumah? 4. Bagaimana sistem transmisi tersebut memiliki peran penting di era globalisasi sekarang ini? Jelaskan dengan singkat. Ini dia jawabannya. Nomor 1, SDA atau sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangkitkan energi listrik antara lain angin, air sungai, dan panas bumi. 2. Saluran udara tegangan ekstra tinggi berfungsi untuk menyalurkan energi listrik dari pusat pembangkit listrik. 3. Sesuai tegangannya sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. 4. Dengan adanya listrik sekarang masyarakat dapat mengakses informasi terbaru yang berasal dari berbagai belahan dunia. Ini dia. Silahkan dicatat dulu adik-adik jawabannya. Adik-adik, kunci jawaban halaman 26. Berdasarkan hasil diskusi, tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf dari teks tersebut pada diagram berikut. Jawabannya 1. Ini dia paragraf 1, topik masalah perang listrik dalam mendukung terjadinya era globalisasi. Paragraf 2, tegangan listrik dari pusat pembangkit dinaikkan oleh transformator hingga 500 kV. Lalu
disalurkan melalui sistem transmisi bernama SUTEK, saluran udara tegangan ekstra tinggi ke berbagai tempat. Setelah itu energi listrik akan masuk ke gardu induk untuk diturunkan tegangannya menggunakan transformator menjadi tegangan menengah 20 kV. Kemudian energi listrik disalurkan ke gardu distribusi untuk diturunkan lagi menjadi 220 volt. Sesuai kebutuhan rumah tangga barulah energi listrik dapat disalurkan ke rumah-rumah tangga. Silahkan dicatat adik-adik jawaban paragraf 1 dan 2. Apa? Kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Kini masyarakat dapat mengakses informasi terbaru dari berbagai belahan dunia karena adanya listrik. Silahkan dicatat adik-adik. Kunci jawaban halaman 27. Pada pembelajaran sebelumnya kamu telah menulis tentang proses dihasilkannya energi listrik pada pembangkit listrik sederhana mikrohidro. Sekarang coba tuliskan dengan runtut kelanjutan dari tulisanmu, yaitu tentang proses menyalurkan energi listrik yang telah dihasilkan oleh pembangkit listrik mikrohidro tersebut. Kamu dapat menambahkan gambar untuk memperjelas tulisanmu. Isi tulisanmu adalah tentang proses menyalurkan energi listrik dari pembangkit mikrohidro hingga sampai ke rumah-rumah warga di lingkungan tempat tinggalmu. Perhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif pada tulisanmu. Jawabannya ini dia. Pada pembangkit listrik tenaga air PLTA, air sungai atau waduk masuk melalui pintu yang diatur katup pengaman menuju tangki pengamanan tekanan. Kemudian air tersebut dilarikan dari pipa pesat menuju ke turbin melalui katup pengatur tekanan. Agar tekanan air lebih besar, turbin akan bergerak karena tekanan air sehingga generator dapat menghasilkan listrik dari PLTA. Kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator lalu mengalir menuju sistem transmisi. Melalui sistem transmisi ini listrik disalurkan menuju ke gardu induk di berbagai wilayah. Setelah tegangan listrik diturunkan, listrik kemudian disalurkan ke gardu distribusi untuk diturunkan tegangannya menjadi 220 volt. Silakan dicatat dulu. Tegangan ini kemudian disalurkan menuju ke rumah-rumah warga. Silakan dicatat dulu adik-adik jawabannya.
Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Hey, aku ingin begini, kamu ingin begitu. Semua kabulkan, dapat dikabulkan dengan kantong ajaib. La la la, aku sayang sekali Doraemon. Demikianlah pembahasan secara lengkap kunci jawaban tema 4 kelas 6 SD atau Madrasah Ibtidaiyah subtema 1 globalisasi di sekitarku pada pembelajaran 3 di buku tematik siswa halaman 25, 26, dan 27. Semoga bermanfaat dan berguna. Terima kasih, selamat belajar. Bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya yang di bawah warna merah agar adik-adik tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru. Dan apabila ada yang ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar, nanti kakak bantu jawab ya. Oke adik-adik, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.